Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo kotane asri. Tempe kemul paling dikenal. Kula Ustadzah Haifa ingkang berseri ngaturaken salam kenal. Solih solihah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah yen koyong ngono. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan berkisah mengenai perjalanan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang sudah mendengar kisahnya? Jika belum, mari kita simak secara singkat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Alkisah, pada zaman dahulu kala di negeri yang tandus, yakni Arab, tinggallah seorang nabi yang sangat sabar bernama Nabi Ayub alaihi salam. Dia sangat sabar, kaya raya, beriman, dan tentunya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kesabarannya ada salah satu kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi anak-anak kita semua. Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya pasukan jin, setan, bahkan iblis untuk menggoda keimanan beliau. Iblis, kita harus menggoda Ayub. Saut setan kepada iblis. Bagaimana caranya? Kita bunuh anaknya, kita hilangkan rumahnya, dan kita buat dia miskin. Saut setan. Akhirnya rencana setan pun mulai untuk menggoda Nabi Ayub. Trik pertama yang dilakukan setan adalah, ini rumahnya Ayub ya, gede banget. Kita robohkan aja. Gimana? Akhirnya setan merobohkan rumah besarnya Nabi Ayub. Yang di dalam rumah itu ada anak-anak beliau. Rumahnya pun roboh. Anak Nabi Ayub meninggal semua dan tidak ada yang tersisa. Ya Allah, rumahku roboh, tapi aku yakin ini semua adalah ujian darimu. Seru Nabi Ayub dalam hati. Dan seketika itu setan marah karena rencananya gagal. Akhirnya setan pun berpikir, apa lagi ya yang membuat Ayub bisa meninggalkan Islam? Aku tahu caranya. Pikir setan dengan sangat kejam. Akhirnya setan membuat trik yang sangat menggegerkan. Dia menguji Nabi Ayub dengan memberikan kulit yang sangat berbau.
Nabi Ayub menderita sakit kulit. Bahkan tragisnya, kulitnya digerogoti oleh cacing, bahkan serangga-serangga. Dan penduduk kota itu pun meninggalkan Nabi Ayub karena ketakutan dan merasa bau tubuhnya tak enak. "Ih, Ayub, bau!" ujar pengikutnya. Namun Ayub dan istrinya masih tetap sabar. Akhirnya mereka berjalan ke suatu daerah untuk menyendiri. "Ya Allah, jika memang ini ujian darimu, berikanlah kesabaran untukku," ujar Nabi Ayub dengan lemah lembut. Walaupun dengan ujian yang begitu bertubi-tubi, Nabi Ayub alaihi salam tetap patuh kepada perintah Allah dan tidak sekalipun melemahkan iman beliau. Hahaha, akhirnya aku berhasil menggoda Ayub dan keluarganya. Mungkin sebentar lagi dia akan menjadi pengikut kita. Iya kan, setan? Ujar iblis. Hingga suatu hari dikisahkan bahwa Ayub hanya berdoa dan terus beribadah kepada Allah hingga turunlah wahyu untuk Ayub menghentakkan kakinya di tanah. Tuk, tuk, tuk. Keluarlah semburan air dari dalam tanah. Akhirnya Nabi Ayub membersihkan tubuhnya yang penuh luka dan penuh kotoran menjijikkan. Namun seketika itu Ayub kembali seperti semula. Tubuhnya bersih, dia tampan dan gagah perkasa. Masya Allah, suamiku, kau sudah sembuh. Iya Rahma, ini semua berkat pertolongan Allah semata. Percakapan Ayub dan istrinya. Nah, anak-anak, siapa yang di sini mau jadi pengikutnya Ayub? Atau mau menjadi pengikutnya setan? Di kisah Ustadzah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kesabaran pasti akan ada hikmahnya. Nah, untuk anak-anak solih dan solihah, terus sabar dalam bertolabul ilmi, sabar dalam belajar, sabar dalam ibadah, karena yakin pasti pertolongan Allah akan dekat kepada kita semua. Jangan jadi pengikutnya setan. Anak-anak mau masuk neraka? Oke, sekian ya kisah dari Ustadzah. Jalan-jalan ke Kota Batik sambil naik odong-odong. Buat Ustadzah Haifah yang cantik, beri tepuk tangannya dong. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.